Pemeriksaan terhadap Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk di Kejaksaan Negeri Nganjuk Sawaga, saksi dugaan tindak pidana korupsi. Selama 8 jam Sekda diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk, tepat jam 18.00 keluar dari ruangan penyidik tak sepatah kata pun tidak menjawab pertanyaan wartawan. Dugaan tindak pidana korupsi RIPI UFS Bendungan di Desa Margo Patut, Kecamatan Sawahan, dengan anggaran 3.508,000 sekian tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Nganjuk akan terus bekerja keras dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Bapeda Kabupaten Nganjuk. Telah dilakukan pemanggilan sebagai saksi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Terkait apa ini? Penyidikan ya, dugaan tindak pidana korupsi pada review FS Bendungan Margo Patut tahun anggaran 2024 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Nganjuk. Jadi mungkin garis bawahi ya, bukan dinas ya ini ya. Ini di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Nganjuk. Tadi tidak lanjut dari penggeledahan kemarin. Iya, betul. Bang, selain Sekda Nganjuk dari Bapeda siapa saja yang dipanggil? Ya sudah ada beberapa yang kita panggil ya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan tim penyidik pada press release yang selanjutnya yang rilis dalam penanganan perkara ini. Dan agenda pada hari ini kebetulan adalah pemeriksaan seorang pejabat pada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Diperiksa berapa jam tadi? Jam 10 kalau nggak salah yang bersangkutan datang dengan ada berapa jumlah pertanyaan yang ditujukan kepada Sekda? Nah itu kalau untuk pertanyaannya, karena penyidik baru selesai merampungkan pekerjaannya, kami belum terinfo Mas. Mungkin nanti akan disampaikan oleh tim penyidik. Itu terkait dengan Sekda selaku ketua TPAD. Ya nantilah kalau yang itu jelasnya seperti apa, materi pemeriksaannya nanti ya pada saat. Untuk Pagu FS sendiri itu berapa, Pak? Pagu FS bentar. Kalau pagunya di sini itu 3.589.906.000 sekian. Khusus Sekda sendiri sudah dipanggil berapa kali? Pengetahuan kami baru hari ini ya. Iya. Hari ini Pak, panggilan keberapa Komandan? Maksudnya apakah saat panggilan pertama, kedua? Tidak ada, saya rasa tidak ada kesulitan dalam panggilan. Ini panggilan pertama dan yang bersangkutan langsung hadir. Untuk rencana ke depan kira-kira ada tersangka kan? Sekarang perkara ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan ya, seharusnya dan selayaknya sudah nantinya outputnya adalah penetapan tersangka. Kapan target dari kejaksaan untuk menetapkan tersangka? Kalau untuk target, karena ini penanganan tindak pidana korupsi ya, kami tidak berlomba-lomba ataupun terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka. Karena apa? Ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang agak rumit memang penghitungannya. Setelah Sekda, rencananya siapa lagi yang akan diperiksa? Nanti tim penyidik akan sudah memanggil berapa orang? Untuk berapa orangnya kami belum inventaris ya, seperti itu. Bang, berarti ini statusnya penyidikan Bang ya? Penyidikan, karena kemarin kan sudah ada tindakan hukum berupa penggeledahan ya. Memang penggeledahan itu bisa dilakukannya pada saat tahapan penyidikan. Mungkin bisa dikonfirm dan bahwasanya ke depan juga akan ada pemanggilan lain terhadap. Tergantung tim penyidik Mas, apakah masih dibutuhkan keterangan saksi-saksi atau tidak, atau bahkan ahli ya, seperti itu. Kalau memang masih dibutuhkan ya akan dilakukan pemanggilan kembali untuk menelusuri ataupun mengembangkan kemana arah penyidikan ini, seperti itu. Sampai sejauh ini masih belum cukup dan terkait dengan penetapan. Belum, nanti kita akan koordinasi dengan tim penyidik seperti apa hasil penyidikannya dari teman-teman. Kerugian keuangan negara masih tahapan kita presentasi di BPKP. Faktualnya berapa nanti, karena nggak bisa dikira-kira. Kalau di era KUHP dan KUHP baru, kerugian negaranya harus benar-benar yang faktual, seperti itu. Posisinya Sekda ini sebagai saksi, sementara sebagai saksi. Dipanggil sebagai ketua TAPD atau? Nah itu untuk secara faktual sebagai ketua TAPD, yang penting adalah jabatan yang bersangkutan adalah sebagai sekretaris daerah, yang mana berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan negara di Kabupaten Nganjuk. proyek tahun berapa? 2024. Ada lagi? Aktivis Nganjuk mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Nganjuk. Hamid Effendi, aktivis Nganjuk, sangat mendukung Kejaksaan berharap kasus ini jangan sampai jalan di tempat alias gembos. Dalam waktu akhir-akhir ini, Kejaksaan Negeri Nganjuk berhasil membongkar banyak kasus korupsi, diantaranya yaitu
ini yang lagi trending terkait dengan jembatan Margopatut. Dan kami memohon kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk segera memanggil kepada para pihak-pihak siapapun yang terlibat tanpa tebang pilih untuk segera dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini kan Kejaksaan Negeri Nganjuk kemarin sudah menetapkan Kominfo ya, tersangka Kominfo dan Jabatan Margopatut. Langkah dari Kejaksaan ini menurut kata pandang dari aktivis sendiri seperti apa? Itu suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi tidak berhenti dalam kasus-kasus kecil, ini mencoba kasus yang besar nilainya. Mudah-mudahan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Nganjuk tidak gembos atau jalan di tempat. Dari Nganjuk, Mimin Taufik, GTV